Dewa medis terkuat. Bab 87 memuji. Ling. Sungguh kebetulan. Yu Wanting sedikit terkejut, lalu segera berdiri dan menyambutnya. Ada 5 atau 6 orang di sisi lain, 2 pria dan 4 wanita. Mereka semua berpakaian sopan. Meskipun bukan merek ternama, harga pakaiannya berkisar dari beberapa ribu hingga puluhan ribu per set. Gadis bernama Ling itu mengenakan gaun t-shirt merah cerah dan riasan tebal di wajahnya. Bahkan dari jarak lebih dari 2 meter, Xiao Chen bisa mencium aroma parfum Dior yang kuat pada dirinya. Hehe, aku heran kenapa akhir-akhir ini kamu tidak menghubungiku. Jadi kamu punya pacar. Kamu orang yang sangat pelin-pelan. Wajah Yu Wanting menjadi sedikit merah. Jangan bicara omong kosong, ini orang tua teman sekelasku. Orang tua makan malam bersama. Aku tidak percaya. Yu Wanting menghentakkan kakinya karena cemas. Jangan bicara omong kosong. Hati-hati atau aku akan marah. Baiklah, aku tidak akan bercanda lagi denganmu. Izinkan aku memperkenalkanmu kepada rekan-rekanku, Li Xiangnan, Guo Kai, Liu Yufei, Chen Buur, dan Chen Suhua. Tuan Chen, ini adalah sahabatku yang cantik yang selalu kuceritakan padamu. Bagaimana kabarnya? Cantik, kan? Mata Chen Suhua berbinar, kilatan keserakahan melintas di matanya. Segera dia mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Yu Wanting. Halo, Nona Yu, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Halo. Yu Wanting mengulurkan tangannya, menjabat tangan pihak lain dengan lembut, lalu memperkenalkan diri kepada Xiao Chen. Tuan Xiao, ini Ling, sahabat baikku. Ling, ini Tuan Xiao Chen, ayah dari muridku Xiao Zi. Oh, halo. Ling mengulurkan tangannya dan ingin berjabat tangan dengan Xiao Chen. Xiao Chen hanya menyentuhnya dan berkata dengan tenang. Halo. Oh, ngomong-ngomong, hari ini sungguh kebetulan kita berdua akhirnya bertemu, jadi mengapa kita tidak makan bersama? Nanti, biarkan Tuan Chen yang mentraktir kita. Tuan Chen adalah generasi kedua yang kaya. Ling sengaja menekankan kata-kata, generasi kedua yang kaya, di telinga Yu Wanting. Chen Suhua tersenyum tenang. Ling, kamu mengolok-olokku lagi. Aku tidak punya uang. Semua orang tahu bahwa keluargamu kaya. Kamu punya lebih dari 20 apartemen, dan bahkan bos perusahaan itu adalah pamanmu. Kalau kamu tidak punya uang, tidak ada orang lain yang bisa kaya. Meskipun Chen Suhua berbicara dengan rendah hati, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit kebanggaan di matanya saat mendengar ini. Terlihat bahwa dia menikmati perasaan dipuji. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan rasa rindu, terutama para gadis. Yu Wanting baik-baik saja. Lagi pula, dia bekerja di salah satu taman kanak-kanak bangsawan terbaik di Jiangbei, dan dia telah bertemu banyak orang yang benar-benar kaya. Adapun Xiao Chen, bahkan lebih tidak perlu dikatakan lagi. Chen Suhua melirik semua orang dan mendapati bahwa hanya Xiao Chen yang tidak terlalu memperhatikannya. Secercah rasa tidak senang tampak di matanya. Namun, dia tidak menunjukkannya. Baiklah, jangan bicara lagi, duduklah. Ling sengaja mendorong Chen Suhua untuk duduk di sebelah Yu Wanting, sementara dia duduk di sisi lain Yu Wanting, mengisolasi Xiao Chen. Siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat bahwa Ling sengaja mencoba mempertemukan Yu Wanting dan Chen Suhua. Mau, kamu sudah pesan. Oh, saya sudah pesan, tapi cuma cukup untuk 2 orang. Hehehe, Tuan Chen, giliranmu untuk pamer. Chen Suhua berpura-pura tersenyum tak berdaya dan melambai pada pelayan. Pelayan, ambilkan saya menunya. Pelayan segera membawakan menu. Dia membagikan menu itu kepada rekan-rekannya dan berkata sambil tersenyum. Pesan saja apapun yang kalian mau. Saya akan bayar hari ini. Semua orang tersenyum penuh pengertian. Kalau begitu, kami tidak akan bersikap sopan kepada Tuan Chen. Kita semua berteman, mengapa kita harus bersikap sopan? Jika kamu terlalu sopan, aku akan marah. Pesan saja apapun yang ingin kamu makan. Baiklah, kami merasa lega dengan kata-katamu. Ling menyikut Yu Wanting dengan sikunya dan berbisik di telinganya. Lihat. Sungguh murah hati. Tuan muda Chen tidak hanya kaya tetapi juga berbakat. Dia adalah seorang pendatang yang belajar di luar negeri. Itu cukup mengesankan. Yu Wanting mengangguk, dan Chen Suhua tersenyum puas. Ling, jangan berlebihan seperti yang kau katakan. Sekarang banyak orang berbakat yang kembali dari luar negeri, aku hanya orang biasa. Tuan Chen bersikap rendah hati lagi. Setelah Anda kembali, banyak sekali perusahaan yang mengincar Anda. Kalau Anda bukan bos perusahaan kami, tetapi paman Anda mungkin tidak akan datang ke perusahaan kami, bukan? Chen Suhua mengangguk. Ya. Sebelum saya mulai bekerja, memang ada beberapa perusahaan patungan besar yang mengundang saya untuk bekerja. Namun,
Perusahaan paman saya masih dalam tahap transisi, jadi dia pergi untuk berbicara langsung dengan ibu saya. Ibu saya menekan saya, dan saya tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, mengapa Anda mengatakan bahwa Tuan Chen begitu hebat? Ketika orang lain pergi bekerja di rumah saudara, mereka dikatakan menjilat saudara mereka. Hanya Tuan Chen satu-satunya yang diminta oleh bosnya untuk pergi bekerja. Tuan Chen, ketika Anda menjadi sukses di masa depan, jangan lupakan kami. Chen Suhua tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kita semua adalah teman baik. Aku mungkin juga berencana untuk mendirikan perusahaan di masa depan. Jika kamu bersedia, aku akan memberitahu pamanku bahwa kamu dapat bekerja sama denganku. Mengenai perawatan, jangan khawatir, aku tentu tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil." Begitu kata-kata itu diucapkan, mata semua orang berbinar lagi dan mereka semua maju untuk menyanjungnya. "Bagus sekali. Tuan Chen, kami akan bersulang untukmu 2 kali lagi nanti." Lingling terus mengedipkan mata pada Yu Wanting, dan maksudnya sangat jelas, meminta Yu Wanting untuk berteman dengan Chen Suhua. Namun, Yu Wanting tidak bermaksud demikian, dan terpaksa tersenyum kecut oleh saudara perempuannya yang baik hati. "Tuan Chen, Anda benar-benar terlahir di akhir hidup Anda. Anda benar-benar penganut reinkarnasi yang hebat. Dia tidak hanya bisa terlahir kembali, tetapi dia juga memiliki pendidikan yang sangat kaya dan kemampuan yang sangat kuat. Dia benar-benar seorang pemenang dalam hidup." Chen Suhua menarik kerah bajunya dan dipuji oleh semua orang. Dia merasa seperti berjalan di atas awan. Cuacanya bagus, tetapi agak panas. Tentu saja, masih sangat nyaman. Sama-sama. Sebenarnya, aku bukan siapa-siapa di Jiangbei. Kau tahu, di seluruh Jiangbei, setidaknya ada 300 keluarga dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta. Dan keluarga kami memiliki 26 rumah, ditambah 200 hektar tanah di pedesaan, 20 juta saham milik ibuku di perusahaan pamanku, dan beberapa mobil mewah milik ayahku. Jika dijumlahkan, jumlahnya hanya 70 atau 80 juta. Itu bahkan tidak termasuk dalam 300 teratas. His. Semua orang terkesiap dan mata mereka terbelalak. 70 atau 80 juta tidak banyak, kan? Tuan Chen, kita semua tidak akan bisa menabung sebanyak itu seumur hidup kita. Chen Suhua tampak sangat tua, menghela nafas dalam-dalam, dan berkata, "Jika kalian pernah mencapai levelku, kalian akan tahu bahwa 70 atau 80 juta bukanlah apa-apa." Bab 88 Tuan Xiao. Kalau orang biasa yang ngomong begitu, pasti orang lain akan mengira dia sedang pamer. Namun, di sini dengan Chen Suhua, tidak semua orang berpikir demikian. Tidak ada alasan lain, karena dia benar-benar punya 70 atau 80 juta. Masyarakat ini sangat realistis. Pada saat ini, Yu Wanting berbicara lagi. "Lingling, bagaimana kalau kita bertukar tempat duduk? Lagi pula, kamu dan Tuan Xiao tidak saling kenal. Aku khawatir dia akan ditahan." Hal ini membuat Chen Suhua sedikit mengernyit. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, ia selalu menjadi pusat perhatian, dan yang paling ia nikmati adalah perasaan diperhatikan oleh orang lain. Dulu kalau cewek lain, dia pasti mau duduk di sebelahnya. Tetapi Yu Wanting memilih untuk tidak duduk di sebelahnya demi Xiao Chen, yang merupakan pukulan besar baginya. Khususnya, Yu Wanting sungguh cantik. Benar-benar cantik. Lingling bisa tahu bahwa Chen Suhua tidak senang pada pandangan pertama, dan langsung berkata sambil tersenyum. "Kaku. Buat apa malu? Kita semua berteman. Jangan khawatir, aku akan menjaganya dengan baik." Setelah berkata demikian, sebelum Yu Wanting dapat berbicara lagi, Lingling sudah mulai mendekati Xiao Chen. "Xiao Chen, benar. Apa yang kamu lakukan?" Xiao Chen sedikit mengernyit. "Apakah kita saling mengenal dengan baik?" Lingling terkejut, lalu terkekeh tidak senang. "Tuan Xiao, Anda memiliki temperamen yang buruk." Sebagai tipe wanita sosialita, dia sering mengedipkan mata pada pria, dan kaki pria pun menjadi lemas. Jarang menemukan orang seperti Xiao Chen yang tidak tahu nilai suatu barang. Rekan lainnya berkata dengan nada sarkastis. "Mungkin Tuan Xiao tidak mau repot-repot membicarakan hal ini dengan kita. Ya, mungkin dia bos besar." Yu Wanting sedikit mengernyit. "Jangan main-main." Melihat Yu Wanting sedikit tidak senang, meskipun Chen Suhua tidak senang di dalam hatinya, dia masih berpura-pura sangat sopan di permukaan. "Ahem, semuanya, tolong berhenti bicara dan jangan membuat keadaan menjadi tidak menyenangkan." Perkataannya mempunyai bobot paling besar di hadapan orang-orang ini. Begitu dia membuka mulutnya, semua orang berperilaku baik dan mengakhiri topik pembicaraan. Chen Suhua tampak pamer dan berkata kepada Xiao Chen, "Tuan Xiao, jangan salahkan kami. Kami tidak punya maksud lain. Selain itu, karena Anda adalah teman Wanting, Anda juga teman kami. Jika Anda mengalami kesulitan di masa mendatang, Anda selalu dapat datang kepada saya."
Saya pribadi memiliki beberapa koneksi di Jiangbei dan dapat berbicara beberapa patah kata. Tentu saja, jika Anda perlu berganti pekerjaan, itu lebih baik. Anda dapat bekerja di perusahaan saya di masa mendatang. Xiao Chen mengabaikannya, tetapi semua orang tidak merasa terlalu malu karena makanan sudah tiba. Xiao Chen melambaikan tangan ke arah suatu tempat yang tidak jauh, dan Xiao Ziyi segera berlari mendekat. Mungkin karena terlalu bersemangat, wajah Xiao Ziyi semerah apel, rambutnya basah, dan dahinya berkeringat, tetapi itu juga membuatnya semakin menggemaskan dan penuh energi. Ayah, perosotan sangat menyenangkan. Bagaimana kalau kita beli satu? Xiao Chen tersenyum tenang, menepuk kepala putrinya, dan menghiburnya. Baiklah, aku mengerti. Ayo makan dulu. Ya, Xiao Ziyi bertepuk tangan dengan penuh semangat. Ling Ling sedikit terkejut. Kamu sudah punya anak. Kenapa? Tidak mungkin. Oh, tidak, oke, tentu saja. Ling Ling tidak dapat menahan diri untuk segera merasa lebih baik suasana hatinya. Xiao Chen memiliki seorang anak, yang berarti Xiao Chen tidak dapat memiliki hubungan apapun dengan Yu Wanting, dan Yu Wanting dapat dijodohkan dengan Chen Suhua olehnya. Akhirnya, bukankah seharusnya Chen Suhua berterima kasih padanya dengan benar? Dengan kekayaan Chen Suhua, hanya memikirkannya saja membuatku bahagia. Dia dan Chen Suhua saling berpandangan diam-diam dan mendapati Chen Suhua juga tengah menatapnya. Dari sorot mata mereka, mereka mengerti maksud masing-masing. Jadi, saat membongkar piring, Ling Ling sengaja bertanya. Ngomong-ngomong, Tuan Chen, katakan padaku, seperti apa kehidupan kalian orang-orang kelas atas? Apakah kalian mengenakan pakaian desainer setiap hari dan bepergian ke tempat lain untuk berbelanja setiap hari? Chen Suhua tersenyum sopan dan berkata dengan tenang. Hampir sama saja. Secara umum, makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari semuanya lebih formal dan mewah. Lagi pula, seperti yang Anda tahu, orang-orang di sekitar kita semuanya sangat kaya. Jika makanan dan pakaian kita terlalu lusuh, orang-orang pasti akan memandang rendah kita. Dan satu hal adalah bahwa di antara keluarga kaya kita, kehidupan relatif bebas. Kita tidak perlu bekerja terlalu keras setiap hari. Terutama bagi wanita, window shopping adalah hal yang umum. Wah, sungguh patut diirikan. Beberapa gadis tidak dapat menahan diri untuk memperlihatkan ekspresi kagum mereka. Jangan salahkan wanita karena bersikap materialistis. Setelah sungguh-sungguh bekerja keras di masyarakat, Anda akan berakhir bekerja sampai mati dengan sedikit uang. Siapa yang tidak ingin menikah dengan keluarga baik-baik? Namun, saat ini, Xiao Ziyi tidak bisa menahan diri untuk berkata. Dengan 700 atau 80 juta, apakah kalian masih bisa dianggap keluarga kaya? Kalian bahkan tidak layak membawa sepatu ayahku, kan? Ketika semua orang mendengar ini, mereka mula-mula tertegun, kemudian mereka semua tertawa terbahak-bahak dan tertawa terbahak-bahak sampai mereka membungkuk dan bungkuk. Hahaha. Aku tertawa terbahak-bahak. Kata-kata gadis kecil ini sangat lucu. Setelah tertawa sebentar, Ling Ling akhirnya berbicara. Kamu, gadis kecil, jangan bicara omong kosong jika kamu tidak tahu. Apakah kamu tahu apa arti 700 juta atau 800 juta? Itu jumlah uang yang tidak dapat diperoleh ayahmu seumur hidupnya. Xiao Ziyi cemberut dan berkata dengan tegas. Ayahku memang kaya. Lebih kaya dari siapapun. Anak-anak pada dasarnya kompetitif, tetapi tidak ada yang akan mempercayainya. Untuk mempercayai apa yang dikatakan seorang gadis berusia 4 atau 5 tahun, mereka pasti gila. Chen Suhua melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Lupakan saja, anak-anak bicara tanpa kendali. Jangan bicarakan dia untuk saat ini. Tapi ngomong-ngomong, baru-baru ini muncul seorang tokoh besar di Jiangbei, dan nama belakangnya adalah Xiao, sama seperti Tuan Xiao. Semua orang langsung menajamkan telinganya. Orang hebat macam apa? Ekspresi Chen Suhua berubah agak serius. Jangan takut jika aku memberitahumu. Bersiaplah. Silakan saja beritahu kami semua mendengarkan. Ling Ling yang tidak sabaran pun tidak tahan lagi. Chen Suhua tersenyum puas, lalu berkata dengan serius. Pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Chen dan keluarga Tang? Yu Wanting sedikit mengernyit. Apakah Anda berbicara tentang keluarga Chen, orang terkaya di Jiangbei dan Presiden Kamar Dagang Jiangbei? Dan keluarga Tang dari Tang Pharmaceuticals? Bingo, jawaban yang benar. His. Semua orang terkesiap. Ya Tuhan, dia sebenarnya ada hubungan darah dengan kedua keluarga mereka. Chen Suhua tertawa dan berkata. Terkait. Kamu berpikir terlalu sederhana. Jujur saja. Tuan Xiao sekarang adalah penguasa keluarga Chen dan Tang. Kamu bahkan dapat mengatakan bahwa kamu adalah kaisar seluruh wilayah Jiangbei. Semua orang saling memandang. Tuan Chen, apakah Anda bercanda? Benar sekali.
Meskipun dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak mungkin sekejam itu, kan? Bersambung.